Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Harus sehat ya. Hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Kita akan belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Tentang iklan, betul. Kemarin di pertemuan 1, pertemuan 2 sudah tentang pengertian iklan, tentang struktur iklan dan sebagainya. Hari ini di pertemuan ini kita akan belajar membuat iklan. Sudah siap? Baik, kelas 8D hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa? Aska. Selain Aska siapa lagi? Gadis masih sakit? Aska ini apa keterangannya? Aska keterangannya apa? Tidak ada keterangan. Gadis sakit, ada lagi? 2 ya, berarti yang nggak masuk ya. Baik, di papan sudah saya munculkan tentang apa nih? Selamat datang di kelas bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah iklan, slogan, dan poster. Kita mulai dari iklan dulu. Nanti setelah iklannya bisa, setelah iklannya tahu manfaatnya dan bagaimana cara membuatnya, maka dilanjutkan dengan slogan dan poster. Nah, hari ini capaian pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah menyajikan. Berarti setelah kamu membuat, kemudian disajikan untuk dipresentasikan. Menyajikan teks iklan, slogan, dan poster secara kreatif. Kreatif itu artinya berarti kamu dan kelompok sendiri yang membuat. Meskipun di buku mungkin atau barangkali Buncik pernah menyajikan contoh, tapi kamu harus membuat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu mengajak, ada ajakannya. Ketika membuat iklan, bagaimana caranya pembaca atau penonton atau temanmu yang melihat, orang lain yang melihat tertarik untuk membeli produk itu jika iklanmu adalah iklan produk, ya. Dan kemudian sesuai konteks. Kemarin sudah disiapkan bahwa hari ini kamu akan membawa produk. Ada yang membawa makanan ringan, ada yang membawa minuman. Hanya makanan ringan saja. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kamu dapat merancang teks iklan. Masih ingat strukturnya apa saja? Yang pertama harus ada judul. Yang kedua, judul atau nama produk. Ada 6 yang kemarin itu yang saya sampaikan. Yang pertama adalah nama produk. Yang kedua, penjelasan produk pintar. Yang ketiga, keunggulan produk pintar. Yang keempat, sebelum testimoni, sebelum harga, testimoni, keunggulan produk. Betul, produk itu menariknya dibanding produk-produk yang serupa apa, gitu ya. Nah, kemudian dapat menyajikan hasil karyanya secara lisan. Berarti nanti hari ini kamu akan menyajikan berkelompok secara lisan, secara gambar ya, visual. Gambarnya disajikan dan dijelaskan ini maunya apa, gitu. Sesuai dengan struktur teks iklan yang sudah dijelaskan kemarin. Kemudian masih ingat? Coba dibaca nggak? Masih ingat definisi teks iklan? Iklan merupakan sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi agar tertarik pada barang, jasa, atau sebuah ide. Ciri-ciri iklan yaitu bersifat persuasif, menggunakan bahasa singkat dan menarik, juga disertai gambar atau media visual atau video.
Jadi intinya kalau kita membuat iklan kita harus apa? Kalau kita membuat iklan berarti iklannya harus berisi sesuatu hal yang bersifat persuasif, betul, bersifat mengajak. Kalau diajak tapi nggak menarik, orang mau ikut nggak mau. Makanya hari ini kamu akan membuat iklan produk yang menarik sehingga orang lain mau membeli produk yang kamu tawarkan. Nah, Bunci akan menampilkan sebuah contoh iklan kelompok Aga fokus. Bunci akan menampilkan sebuah iklan. Nah, iklan itu nanti kamu lihat iklannya iklan apa, nama produknya apa, keunggulannya apa, dan sebagainya seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya. Pasti bisa say, gitu banget ya. Iklan apa yang baru saja kamu tonton? Banyak Bukalapak. Pernah melihat iklan itu sebelumnya? Pernah ya. Bukalapak itu sama dengan apa sih? Sama dengan Shopee, sama dengan toko oranye, toko media, Tokped, Bukalapak. Di HP-mu ada Bukalapak? Enggak ya, kamu biasanya pakai yang toko oranye? Iya, itu sebenarnya kalau kamu membutuhkan sesuatu, apakah di toko oranye itu selalu ada? Kadang ada, kadang enggak. Berarti kalau Bukalapak atau toko oranye itu toko apa sih sebenarnya? Toko digital, toko yang menyediakan segala macam begitu ya. Itu masuknya adalah struktur yang pertama, yaitu nama produk. Kemudian yang kedua adalah setelah nama produk tadi apa? Penjelasan tentang produk. Kamu tahu nggak Bukalapak itu apa? Toko yang digital, betul, menyediakan berbagai macam produk, menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, begitu ya. Mengapa kalian menyebut video tersebut sebuah iklan, bukan video biasa? Kira-kira kenapa? Karena ada mengajaknya, betul. Karena ada cincai. Karena ada kata-kata persuasif. Yang mana kata-kata persuasifnya? Mas, pasti bisa dinegosiasi. Dinego itu maksudnya apa? Ditawar. Boleh nggak kita kalau beli di Bukalapak itu ditawar? Pernah mencoba? Nggak pernah, makanya ada iklan itu supaya kamu mencoba. Kalau di Shopee boleh nggak ditawar? Nggak boleh. Kalau di Bukalapak apa boleh ditawar? Boleh, pernah mencoba? Ya, berarti ada iklan itu maksudnya tujuannya adalah kamu supaya bisa menawar, mencoba, download, kemudian kamu mencoba menawar. Iya kan, gitu ya. Menurutmu apa tujuannya dibuat iklan? Mengapa sebuah iklan itu diciptakan? Aris, coba Aris. Karena Aris kepingin, kok enak sih, gitu ya. Kok sepertinya enak. Kemudian apakah Aris pernah mencoba untuk membeli? Misalkan, nah ketika kamu tertarik untuk melakukan hal yang sama, kamu dipengaruhi oleh orang lain. Nah tujuannya persuasif itu adalah untuk mempengaruhi, maka iklan itu berhasil
menarik kamu untuk membeli. Begitu ya. Coba yang keempat, ada yang bisa menjawab? Sebutkan ciri-ciri iklan yang baik. Di pertemuan sebelumnya sudah, di buku catatan sudah ada. Coba disebutkan lagi. Ciri-ciri iklan yang baik adalah satu, Tuhan terdapat nama produk. Yang kedua, penjelasan tentang produk. Yang ketiga, keunggulan produk. Yang keempat, harga. Yang kelima, testimoni. Terakhir, cara mendapatkan. Oke, pertanyaan terakhir. Pernahkah kamu melihat sebuah iklan yang menarik? Pernah. Pasti kamu pernah melihat sebuah iklan yang lucu misalkan, jadi teringat gitu ya. Ceritakan singkat isinya. Iklan apa yang pernah kamu lihat? Yang nggak masuk akal. Biasanya kamu wah gitu ya. Baru oh iya ya gitu, kepikiran gitu. Pernah nggak? Pernah. Tokopedia yang mana tuh iklannya? Jangan, betul. Iklan Marjan itu selalu tampil saat apa? Saat sebelum puasa ya. Sebelum puasa iklan Marjan mulai rilis, mulai tayang. Bahkan beberapa tahun ini iklan Marjan itu selalu ditunggu-tunggu. Menariknya apa iklan Marjan itu? Ada naga-naganya, terus buto hijau, pernah ya? Versi tahun berapa itu buto hijau? Terus apa lagi? Ada unta. Oh iya, ada untanya. Setiap tahun iklan Marjan itu selalu menampilkan budaya Nusantara yang menarik dan ada silat-silatnya ya. Waktu yang tahun kapan itu, dan setiap sebelum puasaan selalu merilis iklan yang terbaru. Ya, iklan Marjan itu Indonesia banget. Betul, itu menarik. Nanti ada iklan Marjan, insya Allah saya nge-save, nanti kita lihat bersama apa menariknya iklan Marjan dibandingkan dengan iklan yang lain. Mutak-mutak dulu aja ya, ini silakan keluarkan. Biar dia selalu terlihat cantik. Ketika skincare-nya kurang, maka dia wajahnya langsung jelek gitu loh. Gak cukup waktu memikirkan. Jadi sulit dia. Pacarnya nggak mau kalau dia jelek. Terus pacarnya nggak mau. Mutak-mutak dulu gitu. Maksudnya loh, ya. Nah, ternyata kalau ketika skincare-nya dikasihkan, kamu kalau pakai ini kamu jadi cantik, wajahnya cantik ya. Terus dia bilang, udah itu nggak cukup, uang saya nggak cukup. Digeser, wajahnya jadi jelek gitu. Terus yang laki-laki kaget, kok jadi jelek gitu kalau dia nggak pakai skincare ya. Lihat aja cantik. Tapi dia bilang, wah kok nggak cukup gitu. Digeser lagi, muncul wajahnya jelek lagi ya. Terus yang laki-lagi segera tanpa henti, aku harus selalu ready dan terlihat perfect setiap hari. Baru Wardah Insta Perfect, tampil sempurna dengan dan terlindungi hanya dalam hitungan detik. Aku tak pernah ragu jadi
maksimalkan jariku, semudah dan secepat gerak langkahku. Baca terlebih quickly, boleh sambil intensinya sekaligus tahan lebih lama. Kapanpun, kemanapun aku pergi, selalu tampil sempurna dan percaya diri. Wadah Insta Perfect for your unstoppable move. Oleh orang Indonesia, produk Indonesia, tapi memang syutingnya di luar negeri. Dibandingkan dengan iklan yang Thailand tadi sama-sama tentang skincare, bedanya apa menurutmu? Kita lihat yang pertama, apa pesan utama yang disampaikan iklan Indonesia? Yang jadi modelnya siapa? Kenal nggak? Namanya Raline Shah. Memang dia ikon orang Indonesia yang cantik banget. Terus tambah dia pakai Wardah, maka wajahnya semakin cantik gitu ya. Yang ditonjolkan apanya di iklan Wardah tadi itu? Seorang Indonesia yang sangat cantik. Kalau kamu misalkan menggunakan Wardah, maka kamu akan secantik Raline Shah gitu mungkin ya. Kalau iklan Thailand tadi gimana? Cara menyampaikannya gimana? Kamu lebih tertarik melihatnya yang iklan Indonesia apa yang iklan Thailand? Iklan Indonesia lebih enak dilihat karena wow gitu ya, kalau pakai Wardah itu cantik sekali gitu ya menurutmu. Yang iklan Thailand tadi agak bingung dikit. Lucu nggak yang iklan Thailand? Lucu kalau sudah paham. Ini ternyata maunya kamu kalau pakai skincare jadi cantik banget gitu. Kalau nggak pakai kesukaan ukuran maka akan jadi sangat bukan jelek gitu ya, menakutkan tadi wajahnya langsung berubah sangat gitu ya ketika pakai dan tidak pakai skincare, beli atau tidak beli skincare gitu ya. Nah, apakah pesan keduanya memiliki kesamaan? Pesan yang ingin disampaikan iklannya sama atau beda? Samanya apa? Tentang skincare. Intinya kalau menggunakan skincare di kedua iklan itu akan terlihat cantik lebih baik. Tapi cara menyampaikan iklannya berbeda. Ya. Tujuan iklan Indonesia, iklannya Wardah tadi itu tujuannya untuk apa? Supaya kamu untuk membeli, betul. Iklannya Thailand tadi jelas-jelas banget tujuannya untuk apa? Utang atau menggunakan Watson card tadi ya. Kalau di iklan Thailand, meskipun kamu nggak punya uang, kamu tetap bisa berhutang menggunakan kredit card. Jadi meskipun saat ini nggak punya uang bisa kredit gitu ya. Oke. Tujuan mana yang lebih jelas dipahami? Yang iklan Indonesia dan iklan Thailand? Yang iklan beda-beda. Ada yang iklan Indonesia lebih mudah, ada yang iklan Thailand lebih mudah. Tapi tadi kalau iklan Indonesia satu kali ditayangkan sudah tahu maunya ya. Kalau yang iklan Indonesia masih harus mendalami, memahami. Karena memang durasinya sangat pendek, cepat gitu ya. Yang iklan Thailand. Kalau visualnya kamu suka yang mana? Visual itu maksudnya gambarnya, tampilan gambarnya suka yang Indonesia, yang bagus. Kalau visualnya iklan Thailand menurutmu gimana? Gimana? Terlalu cepat? Harus memahami dengan ini ya, beberapa kali lihat gitu ya. Oke. Menurutmu daya tariknya yang mana? Yang iklan Thailand apa yang Indonesia? Pilihan Indonesia oke ya. Iklan Thailand menarik tapi masih lebih harus lebih mudah dipahami lagi setelah beberapa kali tonton, begitu ya. Oke, selanjutnya yang kalian lakukan yaitu penugasan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi di pertemuan sebelumnya. Hari ini kamu akan membuat iklan dengan produk yang kalian bawa. Coba diangkat dulu produk yang sudah dibawa per kelompoknya. Oke, diangkat dulu produk yang sudah dibawa per kelompoknya. Yang pertama kelompok popcorn. Yang kedua kelompok susu-susu itu apa? Permen ya? Permen. Kelompok Happy Toast, terima kasih. Oke, kelompok Citato, terima kasih. Kemudian penjelasan tentang produk Happy Toast itu apa, ya, popcorn itu apa. Kemudian keunggulannya dibandingkan dengan produk yang lain. Cara mendapatkan produk, belinya di mana tadi?
Ya, ada yang beli 5 di warung dekat rumah gitu. Testimoni dan harga. Testimoninya dari siapa? Ya, dari kamu sendiri. Ketika mencoba itu bagaimana rasanya? Ya, silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Waktunya 20 menit bisa? Oh 10 menit. Oke, terima kasih. Baik, silakan dikerjakan. Produk hari ini contohnya seperti itu. Itu sudah lengkap strukturnya. Yang pertama yang di sebelah kiri coba dilihat, itu gambar apa? Keripik kentang. Nama keripik kentangnya apa? Nama produknya apa? Kriuk Nikmat, itu nama produknya. Penjelasan tentang produk? Penjelasan tentang produk kelihatan? Keripik singkong renyah, bumbu melimpah. Itu penjelasan produknya. Punyamu sudah ada? Oke, berikutnya.
Kelihatan nggak yang warna biru? Apa tuh? Itu adalah keunggulan produknya. Bu, punya saya nggak? Saya tulis keunggulan produk, tapi langsung ditulis renyah, terus apa? Renyah, apa namanya, dari kentang pilihan gitu. Itu langsung aja ditulis, nggak apa-apa. Kemudian yang warna hijau adalah cara mendapatkan produk di mana dirinya tadi. Di bawah ada harga, dan yang warna kuning, coba semuanya lihat ke papan dulu. Yang warna kuning yang bulat itu adalah testimoni. Testimoni wajahnya bahagia setelah memakan produk itu. Yang minuman itu lebih terlihat. Nama minumannya apa? Segar alami. Definisi produk? Definisi produk? Minuman sehat alami untuk gaya hidupmu. Minuman apa sih ini? Semacam jus gitu ya. Kemudian meningkatkan energi, menjaga imunitas, detoksifikasi tubuh, ini adalah keunggulan produk. Kemudian cara mendapatkannya tersedia di supermarket atau menghubungi nomor itu. Dan rasanya enak, bikin segar itu apa? Testimoni, dan ada harganya. Itu contoh produknya seperti itu. Ada yang sudah selesai ya? Yaitu iklan Cibato. Cibato adalah keripik kentang renyah lezat. Renyah banyak. Renyah banyak rasa pilihan. Tersedia di toko supermarket terdekat. Saya juga pesan order. Diskon 5%. Harga 2.000. Testimoni dari Kaiba, yaitu renyahnya bikin lagi. Oke, teman-teman yang lain dilihat, yang di papan dilihat, yang di tampilan dilihat. Apakah sudah lengkap? Apakah ada nama produknya? Ada. Apa nama produknya? Cibato adalah, atau penjelasan tentang produk ada? Yang mana penjelasan produknya? Keripik kentangnya dan lezat ada ya? Cara mendapatkan produk ada? Di mana? Oke, kemudian keunggulan produknya apa? Keunggulannya?
Ya, 5 orang tadi yang sudah saya sebut namanya, ketika saya tanya langsung angkat tangan terus menjawab. Bisa diulangi? Oke. Kegiatan terakhir di pembelajaran hari ini, kalian sudah membuat iklan di Canva. Pembelajaran kita selesai, kemudian juga sudah ada teman yang presentasi. Marilah kita lakukan refleksi agar pembelajaran ke depan semakin baik. Ya, pertanyaan pertama untuk refleksi adalah satu kata yang menggambarkan perasaanmu setelah belajar hari ini apa? Siapa yang mau menjawab? Satu kata yang menggambarkan perasaanmu setelah belajar hari ini. Ya. Hari ini katanya merasa senang, merasa bahagia dan bingung sedikit. Bingungnya di mana? Bingungnya adalah cara untuk membuat iklan di Canva, gitu ya. Kalau yang di HP, yang di rumah biasanya bisa, cuma karena hari ini di komputer saja agak bingung-bingung gitu ya. Oke. Kemudian menurutmu bagian dari iklan yang mana yang paling bermanfaat? Silakan. Menurutmu bagian dari iklan yang mana yang paling bermanfaat? Ketika kamu membuat iklan, oh iya ya ini penting ya. Harus misalkan gini, kamu di rumah tetanggamu ada yang berjualan, ya. Terima kasih keunggulan produk. Jika kamu diminta, yang ketiga ya, jika kamu diminta untuk membuat iklan untuk sekolahmu, tema apakah yang akan kamu pilih? Tema apa? Lingkungan. Kenapa kok tema lingkungan itu penting? Karena agar lingkungan sekolah menjadi bersih, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih baik, dan teman-teman juga punya kesadaran yang tinggi untuk menjaga lingkungan. Oke, yang keempat, apa yang masih membuatmu bingung hari ini dan ingin kamu tanyakan lagi? Bingungnya di apa? Bingungnya di apa? Nggak ada, karena sudah selesai. Yang belum selesai bingungnya, Bu ini bagaimana caranya membuat ini? Bu ini bagaimana caranya memasukkan ini? Lebih ke teknis Canva-nya ya. Tapi kalau iklannya, apa yang harus ada di iklan, sudah paham? Sudah paham? Belum. Bagaimana caramu menggunakan materi ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita mau membuat suatu produk, kita bisa menggunakan materi itu untuk membuat sifat kita sendiri. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nariswa. Baik. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran ini diakhiri? Tidak ada. Sebelum ditutup, ada pantun. Pantunnya apa? Pergi ke pasar membeli ikan. Mana catatnya? Ini ulang-ulang. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibeli bercampur teri. Belajar iklan sudah kita lakukan. Semoga ilmunya bermanfaat nanti. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, bisa kembali ke kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.